Makanya tadi bilang itu kota penerang sudah. Kota penerang itu dia sudah mulai percaya. Jadi tadi kan mama lihat itu lampu-lampu itu kuning, macam warna kuning itu. Tapi sekarang ini udah naik dong, pasang pipa-pipa besar surut. Bangunan itu diangkat tinggi dari yang tadi. Baru udah mau taruh sorotan lampu yang nyala terang punya itu. Dia mau taruh di atas sorotan itu, dia mau taruh untuk dia sorot satu kota itu, kasih sinar terang begitu. Mama ada lampu sorot begitu? Don sudah mulai pasang, kakak dong pasang dia punya pipa, kabel-kabel naik agak tinggi dari tadi yang mama lihat. Dia pembangunan rumah itu tandainya sudah ulang, mama lihat sibuk, orang sibuk. Dia bilang itu kota penerang. Haleluya Bapak. Jadi Bapak, hai ko ya harbe kalau lebih hari kai. Ya, salam. Selamat tahun baru tanggal 1 Januari tahun 2025. Dari kami dari tempat bayi Yesua dilahirkan dari Poci Taremewo di Papua. Haleluya. Kami beritakan kembali berita Sion saat ini. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, luar biasa, Anda harus ikuti berita ini dari awal hingga akhir, karena berita ini berita yang baru yang Tuhan baru turunkan di tanggal awal hari pertama tanggal 1 Januari tahun 2025. Apa yang sedang sibuk di surga sana, kami segera akan ikuti di dalam roh dan di dalam apa yang kami sampaikan, dan kami apa yang menyampaikan menyambung apa yang Tuhan sedang perlihatkan dan apa yang Tuhan sedang membawa kami untuk mengerti perkara ini, sehingga Sion surgawi sedang dipersiapkan. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ya, kita langsung saja pada saat ini. Haleluya. Kami terus mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama kota ruang maha kudus, yaitu kota penerang, kota Sion surgawi, sudah mulai nampak dalam pandangan dimensi roh di atas Poti Taremewo di Papua, di dalam roh. Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, dan waktu kedatangan semakin dekat karena Bapa, lampu kota di atas gunung sudah mulai nampak. Bapa, dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, ini yang memberitakan Roh Kudus bekerja beracara. Haleluya. Amin. Saudara-saudari terkasih, saya akan menyampaikan dalam firman iman, rema firman Tuhan, dan logos firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih, ini luar biasa. Dengan demikian saya mengambil tema bahwa kota Sion Permai sedang dipersiapkan, sedang nampak di dalam dimensi roh di atas Gunung Poci Taremewo di Papua, di dalam dimensi roh. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, mari kita ikuti mulai dari saya membacakan di sini firman Tuhan yang mendukung pernyataan ini. Baik, kita baca mulai dari dasar firman Tuhan. Haleluya. Di beberapa ayat saya bacakan, Yohanes 14 ayat 2-6. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat ini di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesua kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Ada beberapa ayat lagi kita bacakan di sini. Haleluya. Matius 5 ayat 14-15.
Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya. Nah, Lukas 4 ayat 29. Mereka bangun lalu menghalau Yosua keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkannya dari bawah dari tebing itu tempat kota itu terletak. Wahyu 21 ayat 9 sampai 11. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari surga, yang dari Yahweh. Kota itu penuh dengan kemuliaan Yahweh dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata jaspis jernih seperti kristal. Ibrani 11:16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Yahweh tidak disebut Yahweh mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara-saudari terkasih, Ibrani 12:22. Tetapi kamu sudah datang ke kota Sion, ke kota Yahweh yang hidup, Yerusalem surgawi, kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Wahyu 14:1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144,000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Ini adalah sebuah kota yang penuh dengan emas dan penuh dengan cahaya-cahaya kemuliaan. Haleluya. Dalam dimensi roh yang Tuhan sedang bangun di dalam roh selama 3 hari 3 malam, seperti yang telah dinubuatkannya. Saudara-saudari terkasih, kota ini kota yang permai. Haleluya. Bagaimana pekerjaan itu dibangun di dalam roh, dan orang yang nanti pergi ke kota itu hanya jalannya menuju ke sana hanya di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Maka Yeshua berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai ke kota itu kecuali di dalam aku, kecuali di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, melalui tahapan-tahapan percaya, bertobat, baptis air, baptis roh, baptisan api, baptisan tubuh Kristus, tubuh Masiah. Mereka akan menduduki kota Sion itu. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Tanggal 1 Januari tahun 2025 ini, Bapak Yeshua HaMashiach Adonai telah menyampaikan suatu pemandangan yang indah. Tuhan sudah perlihatkan kota Sion itu, atau kota surgawi itu, atau kota penerang itu sudah mulai nampak dalam dimensi roh. Haleluya. Dalam dimensi roh. Haleluya. Berikut saya akan saksikan kesaksiannya sebagai berikut, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Jadi tepat tanggal kesaksian saya dalam rema, bahwa tepat tanggal 1 kami dari Nabire menuju ke Deyai. Jadi kami dari Nabire menuju ke Deyai sampai di kilo 100. Ya, sampai di kilo 100 kami yang ada dalam mobil ada mengalami muntah dan lain-lain. Jadi dari kilo 100 kami berdoa, Tuhan, haleluya, pada saat ini kami semua kok bisa rasa muntah ini, bagaimana kami minta petunjuk Roh Kudus. Haleluya. Lalu Tuhan bilang begini, kamu segera selesaikan karena ada dosa yang tersembunyi belum kamu lepaskan. Itu yang pertama. Lalu kami merendahkan diri, dan kami merendahkan diri dan minta ampun di pengadilan Yosua. Di tempat kilo 100 itu, Tuhan perlihatkan suasana itu mulai dari pintu masuk sebelah barat dari Nabire, dan pintu masuk dari sebelah timur dari pedalaman turun ke bawah itu. Dari situ itu semua lumut-lumut maut, hijau-hijau lumut maut itu semua ditarik masuk oleh strom dari surga. Lalu Tuhan bakar itu, musnahkan. Lalu Tuhan bilang, lalu Tuhan kasih putus itu bulu-bulu ketiak yang panjang-panjang. Itu artinya orang melakukan dosa tapi dosa itu disembunyikan.
mulai dari Ibrani punya dosa pertama, Ibrani memberontak keluar dari Taman Eden surgawi, orang-orang pertama yang diciptakan Tuhan, baru mereka kawin campur dengan orang-orang anak turunan anak manusia Adam, dan juga mulai dari turunan Adam sampai dengan turunan kami itu semua tadi di tempat itu dibersihkan semua, dimusnahkan, dibersihkan, disucikan. Lalu Tuhan bilang di tempat ini kamu sudah berdoa dan masalah lumut maut, sengat maut sudah sudah diselesaikan. Haleluya. Dari situ setelah itu kami makan, baru kami berangkat. Tuhan bilang kamu tidak akan mengalami apa-apa. Betul, kami naik mobil, kami jalan dari Kilo 100 sampai ke rumah kami di Likmini, di Wagete, di Gimewo di Papua. Haleluya. Kami semua itu dalam mobil tidak terjadi apa-apa, semua aman. Haleluya. Saudara-saudari yang minum mabuk semua tidak ada lagi. Yang mabuk atau yang muntah dan lain-lain tidak ada. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Lalu dari tempat yang kami tinggal itu, kami ada dua rasa tanda-tanda di dalam mama kami yang genetiknya Ibrani ini dengan anak kami. Jadi mereka punya muka rasa lain. Terus ini kami tanya, kami berdoa bersatu hati, kami berdoa begini. Tuhan bilang begini, itu dulu kota orang Ibrani itu dia ada di daerah sini di Kaitaka. Jadi baru Tuhan perlihatkan itu ada topen yang macam-macam muka orang barat begitu, topen rambut panjang. Tuhan kasih keluar dari muka-muka itu semua, Tuhan kasih gugur bakar. Setelah itu yang berdoa lagi dari yang kami punya lagi itu, yang punya dari anak saya punya itu berdoa lagi begini, itu topen yang dari Afrika punya rambut panjang itu Gibran, itu semua dihabiskan, diturunkan, dibakar, dimusnahkan. Lalu kan berdoa, kenapa kaki kami berat? Tuhan bilang begini, itu dulu kaki daripada TGG, daripada moyang-moyang turunan Adam, turunan Salomo, Daud dan lain-lain, dan turunan Ibrani, itu semua kakinya itu melangkah ke tempat-tempat kejahatan. Kami berdoa minta ampun dan Tuhan mulai angkat, lepaskan itu tali-tali itu Tuhan. Saudara-saudari terkasih. Lalu dari Ibrani punya genetik Ibrani punya, terus dari Yehuda, Daud dan Salomo punya mulai dibersihkan semua. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, setelah itu kan masuk doa lagi. Kami masuk doa lagi, Tuhan bawa kami. Ya, Tuhan bawa kami itu begini dalam doa selanjutnya itu. Abah Yahweh bilang begini, Tuhan kasih tunjuk satu penglihatan di atas gunung, ada sebuah. Ya, kami tanya itu di gunung itu ada apa di situ? Ya, saya sebut gunung-gunung di daerah Dayai, Dogiai, Paniai di sini, Nabire. Tapi Tuhan tidak kasih tahu. Tapi Tuhan bilang, kamu punya gunung itu. Saya bilang itu gunung apa? Baru Tuhan bilang itu Poti. Di Gunung Poti di situ itu ada satu kota. Tapi kota itu sudah lama, tapi itu sudah dirusakin. Jadi kota di atas gunung. Kami berdoa minta ampun karena dulu kaum Ibrani turun temurun, Punani, Ibrani, Yunani, haleluya, itu sudah bikin rusak semua. Dari generasi-generasi, mulai dari Ibrani mulai memerontak keluar, dari Bunani mulai merontak keluar, dari Yunani mulai merontak keluar, dari Romawi mulai merontak keluar, Eropa mulai itu semua minta ampun semua, dan Tuhan mulai bersihkan semua. Tuhan mulai bersihkan begini. Di tempat itu lagi Tuhan kasih tunjuk satu penglihatan. Lalu penglihatan yang tadi saya sampaikan tadi itu. Yang di awal itu di channel itu tadi sampaikan tentang bagaimana di awal tadi bagaimana Tuhan dalam cuplikan doa saya tadi yang tadi disampaikan itu, ya ini kita ikuti dia punya cuplikannya. Haleluya. Karena itu dibilang itu kota penerang sudah. Kota penerang itu dia sudah mulai percaya. Jadi tadi kan mama lihat itu lampu-lampu itu kuning, punya warna kuning gitu. Tapi sekarang ini udah naik dong, pasang pipa-pipa besar, suruh bangunan itu dia akan tinggi dari yang tadi. Baru udah mau taruh sorotan lampu yang di jalan terang punya itu.
dia mau taruh di atas sorotan itu, dia mau taruh untuk dia sorot, baca sorot satu kota itu, kasih sinar terang itu. Mama ada lampu sorot begitu. Don sudah mulai pasang, kakak dong pasang dia punya pipa, kabel-kabel naik agak tinggi dari tadi yang mama lihat. Dia pembangunan rumah itu rendahnya sudah ulang, mama lihat sibuk, orang sibuk. Dia bilang itu kota Orang sibuk. penerang. Membangun, orang di surga Haleluya, sedang Bapak. sibuk Jadi membangun kota penerang. orang itu Abi aso ye ko ya harbe kala de hayri kay. Mara Bapak hele biala. Bidikos ko mata karabila de kayu ko para bas ko pike de biala. Ko de mes ko de para mama mata karabai kay kas ko de mes pe ko kala. itu. Di situ mereka rasa hati itu damai. Itu nanti Tuhan bawa. Oh. Ya Tuhan bilang itu nanti Tuhan bawa semua orang untuk memiliki hati yang damai, tenang. Itu hanya di kota penerang itu. Di situ mereka rasa hati itu damai, tenang. Dan tidak ada lagi kegelapan. Itu penerang saja, dia menerangi. Jadi orang tinggal di terang saja. Ada. Iya, saudara-saudari terkasih, haleluya. Itu sebenarnya kota apa? Haleluya, kan berdoa tanya Tuhan. Dalam dimensi roh itu Tuhan memberitahukan itu dulu kota Ibrani. Dulu itu Tuhan bilang itu dulu kota Ibrani yang memang sudah dirusak oleh dosa. Ya, sudah dirusak oleh dosa dan mereka meninggalkannya. Nah, dirusak oleh dosa dan itu ditinggalkannya, lalu itu diperbaharui kembali. Haleluya. Nah, kita lihat tadi di Ibrani itu Ibrani 11:16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Yahweh tidak malu disebut Yahweh mereka, karena mereka telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Siapa yang mempersiapkan? Adonai, Amasya, dan juga orang-orang Ibrani merendahkan diri sama-sama, lalu mereka mempersiapkan sebuah kota yang baru. Haleluya, sebuah kota, di situ dibilang. Jadi orang Ibrani, kalau kita lihat di ayat Ibrani 11, kalau ke bawah, undur ke bawah 13 sampai dengan 15 itu di situ. Orang Ibrani itu tahu tempat mereka punya dulu, yaitu di Papua. Sekarang orang Ibrani Israel itu mau kembali, tapi mereka tahu tempat itu bisa mereka kembali, tapi mereka tidak mendambakan itu lagi. Tapi mereka mendambakan suatu kota yang baru. Haleluya, sebuah kota yang baru. Coba supaya kita mengerti perkara ini. Haleluya. Supaya kita mengerti perkara ini, kita baca dari Wahyu 11. Roma 11. Haleluya. Ibrani 11. Ya, ayat 13. Haleluya. Jadi sebab mereka berkata demikian, dalam iman mereka ini telah sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa janjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka telah berkata demikian, menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi, sebab di mana Yahweh telah tidak malu disebut Yahweh mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Haleluya. Saudara-saudari, sebuah kota bagi mereka itu adalah bagi orang Ibrani, dan juga orang Ibrani itu orang yang diciptakan langsung dari tidak dari tanah, tapi langsung dari roh, tubuh rohania. Cuma karena banyak yang memberontak keluar, ya itulah menjadi Ibrani yang tersebar di bumi. Saudara-saudari terkasih, dan juga turunan Abraham. Turunan Abraham adalah turunan dari Adam dan Hawa. Jadi itu di dalam Yosua itu akan menuju ke kota itu. Haleluya, itu dipersiapkan.
Jadi Abah Yahweh pernah beritahukan kami bahwa di Imam Melkisedek orang-orang Ibrani itu yang masih belum jatuh dalam dosa, mereka ada tertinggal di sana di kota itu. Haleluya. Tapi kota itu diperbaharui kembali. Makanya Daniel bilang itu kota itu akan dibangun kembali dalam masa kepicikan Yakub. Di Daniel 7:9 kita bisa baca di sana. 9:24 sampai 27 di situ. Di masa kepicikan kota itu akan dibangun kembali, tapi itu pekerjaannya di dalam roh. Yesua bilang itu, aku akan runtuhkan bait telah kau membangunkannya dalam 3 hari 3 malam. Haleluya. Lalu Yesua di tempat lain itu berkata begini, kota yang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dia akan kelihatan, dia punya lampu-lampunya. Nah, kita lihat di ini. Matius. Haleluya. Nah, kalau kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Haleluya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kota yang terletak di atas gunung itu kota apa? Kota penerang. Tadi Tuhan bilang kota penerang itu. Haleluya. Memang ini sudah dibangun cukup lama. Dari tahun 2020 sampai dan sekarang 2025. Ini 1 Januari baru Tuhan perlihatkan. Tadi itu dia punya bangunan itu dia tinggi. Lalu dia punya lampu-lampu di sana itu sudah mulai dipasang. Jadi tiang-tiang listrik itu sudah mulai pasang, air saluran air pipa itu sudah mulai pasang di surga di sana. Haleluya. Dan dari itu dari emas permata, dari intan berlian yang indah-indah di sana sedang dipasang. Saudara-saudari, tadi diperlihatkan bahwa Tuhan perlihatkan dalam bahwa itu nampak permai indah. Sudah mulai lampu-lampu di atas kota itu, kota di atas gunung, kota penyerang. Jadi sudah mulai pasang lampu serotnya untuk menerangi kota itu. Jadi kota itu kota yang terang benderang. Haleluya. Itu kota Ibrani yang dijanjikan. Orang Ibrani, makanya mama mantu kami itu adalah genetik daripada orang Ibrani. Mereka itu turun dari Kusali. Nah, ini yang lewat dia itu dalam misi perjalanan kali ini ke sini, ke tempat ini untuk menyelesaikan dosa itu. Jadi kami merendahkan diri menyelesaikan dosa. Di surga itu, di dalam surga, Tuhan sedang sibuk dengan orang-orangnya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan ini. Ini pekerjaan yang dibangun di dalam dimensi roh dan tidak bisa ditanggapi dan mengerti oleh orang-orang di hamba Tuhan besar sekalipun di seluruh dunia yang belum berikan hikmat pengetahuan di bagian itu. Belum bisa dia mengerti perkara ini. Haleluya. Ini saya sampaikan bahwa kota Sion surgawi itu sudah mulai dekat. Nah, maka kita lihat di kitab Wahyu 22 di sana. Nah, haleluya. Lampu penyerang itu sudah mulai dipasang. Nah, firman Tuhan tadi bilang bahwa orang yang nanti sampai di kota itu sudah mulai ada damai, sejahtera, sukacita. Karena terang solot-solot lampu itu sudah mulai dipasang. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Kita lihat di Wahyu 22. Ya. Di sana tidak ada lampunya. Jadi kota itu tidak menggunakan lampu. Haleluya. Ya, kita lihat di Wahyu 21. Wahyu 21. Langit baru dan bumi yang baru. Langit baru pertama, bumi pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan dilihat kota kudus itu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allah, terhias sebagai pengantin perempuan yang berdandan bagi suaminya. Haleluya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari takhta berkata, lihatlah, kemah Yahweh ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, maka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Yahweh mereka. Dan ia menghapus segala air mata dan mata air dan maut tidak akan ada lagi dan tidak akan ada lagi perkabungan dan ratap tangis dan duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia duduk di atas takhta itu, lihatlah
Aku menjadi segala sesuatu baru. Firman Tuhan, tuliskanlah karena segala perkataan adalah tepat dan benar. Haleluya. Jadi di kota itu tidak ada penerannya. Penerannya itu siapa? Tidak ada matahari, tidak ada bulan. Bapa Yahweh menjadi matahari dan Yesua yang menjadi bulan. Artinya kemuliaan matahari dan kemuliaan bulan itu dia bersinar. Di situ merupakan kota pusat kerajaan damai. Pusat kerajaan damai. Nanti orang yang pergi ke sana itu akan mulai merasakan kedamaian, sukacita. Jadi ini pemerintahan kerajaan Yahweh ya di atas bumi, di dalam dimensi roh sedang dibangun. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua HaMashiach Adonai. Haleluya. Kita lihat tadi dalam kesaksian Tuhan perlihatkan itu kota itu di atas gunung, kota penerang. Itu sedang dibangun, mercusuar. Ada 2 Tuhan, hamba Tuhan dari Bandung dari jaringan doa pernah datang tahun 2014 itu mereka menyatakan bahwa di Poci Taremewo di Papua ini ada 2 mercusuar yang besar, lampunya sorot, lampunya itu jauh. Haleluya. Itu apa? Terang kemuliaan Tuhan, penerangan terang kemuliaan Tuhan di dalam dimensi roh. Jadi banyak hamba Tuhan juga sedang lihat suasana itu, bahwa itu lampu-lampu sudah mulai dipasang, terus listrik sudah mulai dipasang, PLN sudah mulai kerja jalan, dan juga air bersih sudah mulai ini pipa-pipa besar sudah mulai dipasang, dan kota itu sudah mulai nampak. Haleluya. Kalau itu lampu sudah menyala, sudah nampak, berarti orang akan melihat dari jauh. Oh, lihat di atas di Gunung Sion sana. Haleluya. Itu terang kemuliaan Tuhan sedang terbit dengan tidak terbatasnya. Orang yang datang di sini akan memancarkan suatu kedamaian. Orang ada di atas Poci Taremewo di Papua. Kalau Poci itu kata balik dari Sion. Saudara-saudari, Tuhan bilang itu tempat masuk keluarnya Tuhan ke bumi. Nah, di tempat ini dalam dimensi roh itu Tuhan sedang membangun dalam roh, saudara-saudari. Secara fisik itu juga akan nyata, secara roh juga itu manusia itu sedang dibangun. Makanya di dalam Ibrani 12 di Ibrani 12 21 di sana berkata, haleluya, sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Yahweh yang hidup, Yerusalem surgawi, kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Haleluya. Jadi di kota itu tidak bisa orang-orang berdosa mendekatinya. Jangankan ke kota itu, kayak masuk ke dia punya pintu gerbangnya saja itu pedang bermata 2 menyala-nyala. Dia menjaga. Dia menyala-nyala, dia menjaga-jaga. Orang yang berdosa tidak boleh masuk. Haleluya. Jadi orang yang berdosa itu tidak boleh masuk karena pengawalan ketat oleh pedang Tuhan. Jadi orang yang kudus di dalam Yesua HaMashiach Adonai, dosanya sudah dihapus oleh bilur darah Yesua. Itu baru dia bisa masuk. Dia masuk ke kota yang alaman surga, dia masuk ke ruang kudus dan ruang maha kudus di dalam roh. Saudara-saudari terkasih. Jadi berapa bilangan yang akan masuk ke kota yang permai itu, haleluya, kota penerang, kota di atas ini, haleluya, itu 144.000. Yosua bersama dengan 144.000 akan mendarat di kota ini. Saudara-saudari terkasih, itu di Wahyu 14. Kita lihat di Wahyu 14. Nah, di situ ada orang-orang sempurna, roh orang yang sudah menjadi sempurna seperti Enok, Elia, dan 144.000 di Wahyu 14 itu dicatat. Kita lihat di Wahyu 14, haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Di Wahyu 14, di situ ayat 1. Ada 100 dan anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya ada anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Haleluya. Ini mereka akan mendarat di atas Sion surgawi di dalam roh yang sedang dibangun ini. Jadi kota ini sudah mulai diletakkan peletakannya itu tahun 2020. Kami menyelesaikan dosa-dosa tembikar dari dosa tanah liat dari turunan kaum Adam maupun juga dari turunan Ibrani yang jatuh dalam dosa.
itu diselesaikan dan kota itu sudah mulai dibangun, dan sekarang ini tahun 1 Januari 2025 ini dalam dimensi roh Tuhan perlihatkan bahwa lampu-lampu sudah mulai dipasang. Kota sudah mulai dipasang dan lampu sorot itu sudah mulai dipasang untuk menerangi kota itu. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua, 144.000 orang sempurna akan mendarat di sana. Pengangkatan yang dia akan terjadi itu akan mereka menuju ke sana. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Dan itu bukan di nirwana di atas, tapi di dalam dimensi roh. Itu posisinya itu sekarang ini di dalam roh itu di Taman Eden, di tempat masuk keluarga orang Ibrani, kota kudus orang Ibrani. Itu yang nanti dipulihkan kembali. Setelah itu akan masuk lagi ke kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan 1000 tahun damai itu ada tingkatan-tingkatan di dalamnya. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 14 itu, ayat yang ke berapa tadi dibilang itu bahwa aku pergi kepada Bapa dan aku menjadikan tempat bagi kamu. Di sana banyak tempat. Haleluya. Orang yang nanti ke sana itu hanya melalui Yeshua HaMashiach Adonai. Umpamanya Freeport dari Timika, dari suku Ruben, dari Freeport ini mereka bikin underground, ada 4 tingkatan di dalam air, dalam bumi Papua ini. Dari bawah mereka masuk ke Gransberry ini tidak bisa. Saudara-saudara, itu tidak bisa disentuh karena malaikat Tuhan jaga ketat dan Tuhan sudah kelilingi tempat itu dan Tuhan melindunginya sendiri. Saudara-saudari, jadi orang mau masuk ke kota itu tidak ada pintu lain. Itu pintunya adalah dimensi roh yang di dalam Yeshua HaMashiach Adonai mengalami pengangkatan di dalam roh. Haleluya. Jadi secara fisik, umpamanya secara fisik posisinya dia ada di sini, di poti tarik mewah di sini. Ya, tetapi orang yang mau masuk ke kota itu tidak bisa tempat lain, tidak bisa melalui hanya di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Mereka akan mengalami perubahan tubuh. Mereka tidak akan pakai lagi topen-topen manusia turunan Ibrani dari kulit putih atau dari kulit hitam, dari itu tidak pakai lagi. Dosa itu yang membuat itu dosa laknat itu sudah dibersihkan, sudah dicucikan, dan mereka memakai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu tubuhnya seperti apa? Tubuhnya seperti Elia yang diangkat hidup-hidup, Musa yang diangkat hidup-hidup, Elia yang diangkat hidup-hidup, Maria ibu Yesus yang diangkat hidup-hidup, seperti Enok yang diangkat hidup-hidup. Haleluya. Yesus yang bangkit dari antara mati hidup, dia pakai tubuh kemuliaan. Orang akan pakai tubuh itu. 144.000 itu akan pakai tubuh itu menuju ke sana. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Namun di kota itu banyak tingkatan. Banyak tempat ada di halaman surga. Tingkatan kebenaran. Mereka juga masuk tapi ada di bawah. Orang-orang jadi itu penentuannya masih di bumi. Saudara-saudari terkasih. Patokan dasar firman Tuhannya itu di sakramen. Injil Yohanes itu, Injil Matius itu, Matius 3 ayat 11 sampai ayat 11. Mereka dibaptis dengan air, roh dan api dan tubuh Masiah. Itu pelajarannya luas. Saudara-saudari. Jadi mereka yang dibaptis dengan pelayanan baptisan tubuh Masiah itu 144.000 itu kan masuk ke sana. Saudara-saudari terkasih, luar biasa. Sion sudah dekat. Haleluya. Yerusalem punya di atas surga punya lampu-lampu sudah mulai dipasang. Haleluya. Lebih kalah daripada Roma punya yang kemarin bulan Desember kemarin dong bilang ini tanggal 2 anak dewa dan lain-lain. Dong pasang lampu warna-warni di Roma dan seluruh dunia, itu lain. Itu kalah. Tuhan punya itu sudah mulai pasang di surga, di Sion surgawi, itu yang asli. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Dan tanggal 1 Januari tahun 2025 itu sudah mulai nampak kota itu. Saudara, kota penerang itu. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Kota yang akan dimasuki oleh orang-orang Ibrani yang diselamatkan. Kota yang akan dimasuki oleh orang-orang Israel yang melalui baptisan roh, baptisan api, baptisan tubuh Masiah di dalam Yeshua. Kota yang akan dimasuki oleh orang bangsa-bangsa dari berbagai bangsa-bangsa yang percaya kepada Yeshua HaMashiach Adonai yang lahir di Tagai Mewah di Papua. Haleluya. Di dalam mengalami baptisan air, baptisan roh, baptisan api, baptisan tubuh Kristus. Haleluya. Mereka inilah, haleluya, yang dipersiapkan kota itu akan diduduki di sana. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Apa yang kami sedang beritakan ini, engkau percayakan, tidak percaya, terima, tidak terima, mau, tidak mau, yakin, tidak yakin. Haleluya. Matahari tetap terbit, tumbuh terbenam di barat. Semua nubuatan akan disampaikan dan Yeshua sendiri sedang membongkar kesiapan-kesiapan saudara-saudari terkasih. Akhir dari kesaksian
kesaksian ini saya memberitahukan bahwa Yesua memberitahukan tanggal 1 Januari 2023 lalu bahwa sebelum masuk 2024 itu 2003 Tuhan beritakan Yesua tetap di surga sampai segala sesuatu dipulihkan, lalu Bapa membawa Yesua turun ke bumi. Saudara-saudari terkasih, pemulihan ini pekerjaan pemulihan sedang dikerjakan dan lampu-lampu sudah dipasang. Haleluya. Dan juga pipa-pipa dan juga kota itu sedang mulai dihiasi. Saudara-saudari, Bapak yang akan dihuni oleh warga-warga kerajaan surga yang telah selamat, yang keluar dari kesukaran-kesukaran besar, mempertahankan iman kepada Yesua HaMashiach Adonai. Haleluya. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan itu. Saudara-saudari terkasih, mari berwaspada, berjaga-jaga, mempersiapkan diri, haleluya, menuju ke kota Sion surgawi, haleluya. Saya telah sampaikan di beberapa Desember lalu bahwa Regi dan Tommy itu sudah masuk ke dalam kota Tuhan dan dia sudah duduk di kursinya. Regi kejar dia, haleluya. Regi yang pembarat ini dia kejar dia, tapi Regi melihat bahwa laki-laki hitam yang ada duduk di atas kursi di surga, di kerajaan surga. Lalu dia berkata, memang negerimu itu, dia mengakui dan dia menghormati bahwa negerimu adalah negeri surga, negeri yang penuh dengan kaya raya, negeri yang penuh dengan cahaya emas, negeri yang penuh dengan banyak kekayaan yang dicari bangsa-bangsa. Saudara-saudari terkasih, semua orang-orang asli orang Papua di mana saja Anda berada, haleluya, kami dalam keadaan salam waras menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berita akhir zaman ini. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Kalau kamu tidak percaya, kamu orang-orang yang gagal mengikuti Yesua HaMashiach Adonai. Kalau kamu percaya, haleluya, mari bertekun di dalam Yesua HaMashiach Adonai, sebab waktunya semakin dekat. Haleluya. Sion sudah nampak, Sion surga sudah dekat. Haleluya. Sehingga ketika kita percaya dan waktunya tiba nanti, sehingga kita tidak meratapi bahwa karena tidak selamat masuk dalam neraka, tidak selamat, akhirnya kita meratapi lebih daripada bangsa-bangsa lain di muka bumi, lebih daripada orang-orang yang tidak percaya Yesua. Dengan demikian saya imbau, haleluya, saudara-saudari terkasih, waktu semakin dekat dan Sion surgawi semakin nampak kotanya, haleluya, lampu-lampu sudah mulai dipasang, haleluya, dan penerangan sudah mulai menerangi, haleluya. Dengan demikian mari bersiap-siap dan menyongsong kedatangan Yesua kedua kali ke bumi, mempersiapkan diri untuk di mana Yesua akan segera menjemput dan naik ke Sion surgawi dalam pemerintahan kerajaan Tuhan Masih yang tidak tergoncangkan itu. Saudara-saudari terkasih, demikian bisa saya sampaikan, haleluya. Tuhan memberkati saudara. Berbahagialah bagi mata yang melihat, telinga mendengar, hati yang percaya, dan kaki tangan yang melakukannya. Kemuliaan bagi Bapa di tempat maha tinggi. Hamba telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tanggal 1 Januari 2025 untuk aba-aba, memberikan aba-aba untuk waspada dan siap-siap umat di bumi Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai. Terima kasih Bapa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tuhan selanjutnya, Tuhan yang bekerja memberikan mereka signal-signal kepercayaan, semakin hari semakin mereka mengenal tanda-tanda, semakin percaya dan mempersiapkan dia menyongsong Kau kembali ke bumi dan bertakhta di atas gunung Sion surgawi itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudari terkasih.